Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mia Seprilia Putri, NIM 190103009 dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis soal matematika tipe High Order Thinking Skill atau biasa disingkat HOTS. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi karena harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan suatu masalah kontekstual. Untuk dapat menyelesaikan soal HOTS dengan tepat, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Tanpa langkah yang tepat, maka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan jawaban, dan bahkan jawaban dari pertanyaan akan menjadi bias atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi, apa saja karakteristik soal HOTS ini? Kita perlu mengetahui karakteristik soal HOTS untuk bisa membedakannya dengan soal LOTS. Beberapa karakteristik soal HOTS yang perlu kita ketahui diantaranya, yang pertama, yakni fokus pada penalaran. Soal HOTS akan menitikberatkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar kamu. Artinya, dari soal HOTS tersebut, kita atau kamu mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer dari satu konsep ke konsep lainnya hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Kalau soal LOTS pertanyaannya berfokus pada apa, siapa, dan kapan, sementara soal HOTS berfokus pada pertanyaan bagaimana, kenapa, dan untuk materi hitungan soal HOTS tidak hanya membutuhkan rumus untuk menjawabnya, tetapi juga memerlukan pemahaman konsep yang mendalam. Karakteristik soal HOTS yang kedua yakni berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Apa maksudnya? Karakteristik soal HOTS yang ini mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, fenomena sosial media, resesi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Daripada cuma menanyakan tentang pengertian dan teori soal yang berkaitan dengan fenomena sehari-hari, tentu lebih seru dan menantang kan? Lewat pengaitan ke kehidupan sehari-hari. Ya, karakteristik soal HOTS yang ketiga, yakni soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal HOTS, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Jadi, pahami friend dituntut untuk membaca dan memahami data-data tersebut terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Data yang disajikan tersebut bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan. Misalnya, data berupa paragraf bacaan bisa untuk menjawab 3 pertanyaan seperti gagasan utama, kesimpulan, dan sebagainya. Ya, kita akan membahas yakni contoh soal HOTS dalam matematika. Bunyinya adalah dalam sebuah kelompok terdiri dari 50 orang, di mana tiap-tiap orang tersebut berambut hitam, berambut merah, dan mempunyai bola mata biru atau coklat. 14 orang berambut hitam. Kita catat 14 orang berambut hitam. Ya, kemudian dan bermata biru. 14 orang juga bermata biru. Selanjutnya 31 orang berambut merah dan 18 orang bermata coklat. Jadi, berapa banyaknya orang yang bermata coklat dan berambut merah? Ya, ada di sini ada pilihannya yaitu A 5 orang, B 11 orang, C 13 orang, dan D 19 orang. Ya, kita akan menyelesaikannya.
Langkah yang pertama yakni kita harus menganalisis informasi yang ada pada soal di atas. Terlintas dapat diselesaikan dengan diagram Venn, tetapi dalam hal ini ada 4 himpunan yang berpotongan. Dari stimulus yang diberikan dapat digambarkan dalam diagram berikut. Ya, seperti yang kita lihat diagramnya, ada rambut hitam dengan mata biru, dan rambut hitam dengan mata coklat, dan rambut merah dengan mata biru, serta rambut merah dengan mata coklat. Langkah yang kedua yaitu setelah menganalisis informasi yang ada pada soal, kita harus mengevaluasi maksud soal. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan benar, kita harus mampu menentukan kata kunci dari pertanyaan. Pertanyaan dari soal di atas adalah banyaknya orang yang bermata coklat dan berambut merah. Baik. Konsep yang ketiga, setelah kita mengevaluasi maksud soal, yang dimaksud adalah berapa banyak yang berambut merah dan bermata coklat. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita memahami konsep, bukan menghafal. Konsep dasar yang muncul dari permasalahan di atas adalah tentang himpunan, penjumlahan, dan pengurangan. Tetapi, kita tidak bisa dengan mudah menyelesaikannya dengan menggunakan himpunan. Nah, selanjutnya langkah yang keempat yakni menciptakan hal yang dibutuhkan dalam penyelesaian soal. Penyelesaian soal di atas akan lebih mudah jika kita membuat tabel sebagai berikut. Jadi kita membuat tabelnya yakni rambut hitam dan mata biru berjumlah 14 orang. Dan rambut merah dengan mata coklat tadi 31 orang. Jadi kita buat tabelnya seperti yang dapat terlihat di PPT. Selanjutnya, yakni cara yang kelima, kita harus memahami cara penyelesaian soal. Dalam mengerjakan soal, hendaknya secara sistematis. Tabel di atas mempermudah kita menyelesaikan soal. Dari soal tersebut diketahui bahwa jumlah keseluruhan ada 50 orang, maka F atau total keseluruhan itu sama dengan 50. Selanjutnya, prinsip penjumlahan dan pengurangan diperoleh nilai E, C, D, dan E, C, D, B, dan A. Ya. Selanjutnya langkah yang ke-6, yakni menerapkan cara penyelesaian soal untuk memperoleh jawaban. Soal di atas yang menanyakan adalah banyaknya orang yang bermata coklat dan berambut merah. Jadi kita harus menemukan nilai D dari tabel di atas. Karena jumlah keseluruhan ada 50, maka F atau totalnya tadi adalah 50. Sehingga E sama dengan 31 sama dengan 50. Maka E sama dengan 50 dikurang 31, yakni 19. Kita lihat dulu. Tadi E itu adalah total dari mata biru dan mata coklat. Kemudian kita ingat C itu mata coklat, A itu mata biru, D itu mata coklat, dan B mata biru. Maka yang kita cari adalah C. Maka untuk menentukan nilai C pada kolom kedua diperoleh 14 ditambah C sama dengan E. Sehingga 14 ditambah C sama dengan nilai E. Nilai E tadi yaitu 19. C sama dengan 19 dikurangi 14, maka C sama dengan 5. Nah, pada baris ketiga diperoleh tabel C plus D yakni 18. Sehingga 5 ditambah D sama dengan 18. Sehingga D sama dengan 18 dikurangi 5. Jadi D sama dengan 13. Jadi banyaknya orang yang bermata coklat dan berambut merah adalah 13 orang. Jadi jawabannya adalah C. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.